Assalamualaikum sahabat baca Ismau. Kali ini saya akan membacakan cerita yang diambil dari buku Dunia Si Kecil. Cerita kali ini berjudul Ratu Floria yang Baik Hati karya Syahrila Asri. Tersebutlah di sebuah hutan dengan pemandangan yang sangat indah. Di sana terdapat sebuah istana peri. Istana itu terbuat dari akar pepohonan kecil dan dihiasi dengan bunga-bunga yang indah. Istana itu dihuni oleh peri yang bertugas menjaga hutan. Peri hutan hidup rukun dan berdampingan dengan para hewan yang ada di sana. Ratu Floria, ratu hutan, memimpin istana dengan sangat bijaksana, sehingga para peri hidup rukun dan damai bersama dengan penghuni hutan lainnya. Suatu ketika, saat peri-peri tengah sibuk menaburkan bubuk ajaib pada setiap tanaman agar tumbuh subur dan berbuah, datanglah seekor monyet tua menghampiri. "Peri, untuk apa menaburkan bubuk keemasan itu di akar tanaman?" tanya monyet tua dengan antusias. Peri buah menjawab sembari terus menaburkan bubuk ajaib tersebut pada pohon murbei kesukaan burung nuri. "Agar pohon ini tumbuh subur dan berbuah lebat. Bolehkah aku meminta sedikit bubuk itu untuk kebun pisang yang ada di seberang sana?" tanya monyet tua dengan muka sedikit memelas. Peri terkejut mendengar ucapan monyet tua. "Bukankah di hutan ini sudah ada pohon pisang yang selalu berbuah untuk para monyet?" "Benar, Peri, tapi aku berasal dari seberang hutan ini. Kami memiliki banyak pepohonan, tetapi tak pernah berbuah. Kasihan anak-anakku, Peri." Monyet tua tampak sedih saat memohon. Peri jadi tidak tega mendengar cerita sedih monyet tua tersebut. Namun, ia tak bisa memberikan bubuk emas sembarangan kepada penghuni hutan, apalagi dari hutan lain. "Monyet, maafkan kami. Kami tak berani memberikan bubuk emas ini. Jika kamu dan keluargamu ingin makanan, silahkan saja ambil yang ada di hutan kami." Peri daun memberi penjelasan pada monyet tua. "Baiklah, Peri, terima kasih banyak." Monyet berpamitan setelah mengambil beberapa buah untuk makan anak-anaknya. Memang benar, jika di seberang hutan ini para peri tidak menaburkan bubuk emas untuk pepohonan. Sebab di seberang sana bukan wilayah istana Ratu Peri. Seberang sana adalah wilayah hutan milik Ratu Peri Felicia. Ia merupakan adik dari Ratu Floria. Ratu Felicia memiliki sifat yang bertolak belakang dengan kakaknya. Ratu Felicia sangat angkuh dan tamak. Ia tidak pernah menaburkan bubuk emas pada pepohonan yang ada di hutan tersebut. Ratu Felicia hanya menabur bubuk emas di sekitar istana sebagai cadangan makanannya. Akibatnya, hutan tidak tumbuh subur dan pepohonan hanya berbuah sekali dalam setahun. Hal ini dilakukan sang ratu karena takut kehabisan bubuk emas. Padahal rahasia dari bubuk emas, ia akan bertambah banyak jika pohon di hutan tumbuh dengan subur dan penghuninya hidup dengan makmur. Hewan-hewan penghuni hutan milik Ratu Felicia seringkali kelaparan, tetapi tidak berani melawan kepada Ratu Felicia. Jika melawan, ia akan menghukum para hewan itu di dalam penjara akar merambat miliknya. Berpindah ke hutan lain pun tidak bisa, sebab Ratu Felicia juga akan menghukum mereka. Ratu Floria mendengar permasalahan yang dialami monyet tua lewat peri buah. "Ratu, kasihan sekali para hewan di hutan seberang sana," ungkap peri buah dengan sedih.
"Ada apa, peri buah? Mengapa kamu terlihat sangat sedih?" tanya ratu. "Saat kami menabur bubuk emas, datang seekor monyet tua yang tampak kelaparan. Monyet tua tersebut berasal dari hutan di seberang sana. Dia hendak meminta bubuk emas pada kami agar hutan di tempat tinggalnya tumbuh subur. Kami tak berani memberinya tanpa seizin ratu, tetapi kami memberinya sedikit makanan." Tukas peri bunga menjelaskan, "Begitu rupanya. Baiklah peri-periku, terima kasih sudah setia menjaga bubuk emas dan sudah berbaik hati memberikan makanan kepada yang membutuhkan," sanjung ratu sembari tersenyum kepada peri-peri. "Sama-sama ratuku," para peri menjawab serempak. Ratu Floria mulai berpikir, bagaimana cara agar sang adik sadar akan perbuatannya. Sudah berulang kali ia mengingatkan Ratu Felicia, tetapi tak kunjung menampakkan perubahan. Ratu Floria akhirnya mendapatkan ide. "Peri-periku, kita akan mengadakan pesta makan besar, sekaligus festival menaburkan bubuk emas pada tanaman, dalam rangka persiapan musim kemarau. Persiapkan istana dan seisinya, lalu sebarkan undangan kepada seluruh penghuni hutan, terkhusus undangan untuk Ratu Felicia dan para penghuni hutannya," titah Ratu Floria dengan semangat. Peri-peri terkejut. "Ratu, apakah makanan kita cukup untuk menghadapi musim kemarau jika diberikan juga kepada seluruh penghuni hutan milik Ratu Felicia?" tanya peri daun. "Tenang saja peri-periku, makanan kita akan selalu cukup untuk berbagi," Ratu menjawab dengan senyum sumringah. "Lalu bagaimana dengan bubuk emasnya, Ratu? Bagaimana jika habis dan musim kemarau kita kelaparan?" Para peri mulai panik. "Wahai periku, jika kita berbagi kepada sesama adalah kebaikan, tidak perlu takut. Perbuatan baik akan berbalas kebaikan," Ratu menenangkan para peri. Undangan tersebar ke seluruh pelosok hutan termasuk Ratu Felicia. Rakyat Ratu Felicia yang sering kelaparan sangat senang mendapatkan undangan. Ratu Felicia pun menyambut gembira undangan tersebut sembari membayangkan bahwa bubuk emas milik Ratu Floria akan habis dan mengalami kelaparan di musim kemarau. Pesta besar pun tiba. Seluruh penduduk hutan telah hadir. Ratu Felicia dan penghuni hutannya juga hadir. Ratu Floria mulai menaburkan bubuk emasnya hingga habis. Semua mata terkejut melihat tersebut. Peri dan penghuni hutan khawatir mereka akan kelaparan di musim kemarau. Namun Ratu Floria tetap tenang. Seketika pepohonan berbuah sangat lebat. Pesta besar pun tiba. Seluruh penduduk hutan telah hadir. Ratu Felicia dan penghuni hutannya juga hadir. Ratu Floria mulai menaburkan bubuk emasnya hingga habis. Semua mata terkejut melihat hal tersebut. Peri dan penghuni hutan khawatir mereka akan kelaparan di musim kemarau. Namun Ratu Floria tetap tenang. Seketika pepohonan berbuah sangat lebat. Sang ratu mempersilahkan seluruh penghuni hutan menyantap buah-buahan. Dalam waktu singkat, seluruh buah di hutan milik Ratu Floria habis, dan seluruh penghuni hutan merasa kekenyangan. "Terima kasih, wahai Ratu Floria," penghuni hutan serentak mengucapkan dengan tulus. Keajaiban pun terjadi. Berkat kebaikan hati Ratu Floria dan ucapan terima kasih yang tulus dari penghuni hutan, seketika penyimpanan bubuk emas yang berada di taman bunga tengah istana menjadi penuh. Pepohonan kembali berbuah lebat.
Semua penghuni hutan terkejut. Begitu pula dengan Ratu Felicia. Ratu yang angkuh itu tidak tahu jika rahasia bubuk emas ia akan bertambah banyak jika dipergunakan untuk kebaikan. Akhirnya dia pun menyadari bahwa perbuatan baik akan berbalas kebaikan. Semenjak hari itu, Ratu Felicia tak pernah tamak dan angkuh lagi. Ia berubah menjadi baik hati seperti Ratu Floria. Seluruh penghuni hutan pun kini hidup bahagia. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye-bye.